Bab 2681, Berikan Pelajaran. Tiba-tiba, semua orang yang hadir tercengang dan sangat bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, pemandangan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya itu nyata. Yang paling penting adalah tidak ada seorang pun di sekitar Jericho Hulen saat ini, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang tiba-tiba muncul untuk menolongnya. Tetapi bila bilang bahwa Jericho Hulen sendiri yang melakukannya, tak akan ada seorang pun yang percaya, karena Jericho Hulen saat ini juga sama seperti mereka. Dengan wajah penuh kebingungan dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin Garawang tiba-tiba terluka parah dan terbang? Mungkinkah dia tidak sengaja menyerangku? Sepertinya ini tidak mungkin, kan? Aneh sekali. Banyak sekali orang yang menonton, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Aneh sekali. Semua orang langsung mulai berbicara. Kelompok orang kuat dari Sekte Api juga tercengang pada saat ini. Setelah terdiam sejenak karena tertegun, mereka pun tersadar, bergegas menghampiri Garawang dan membantu Garawang berdiri. Lagi pula, pada saat Garawang mengambil tindakan, mereka sangat bangga, dengan sudut mulut mereka terangkat tinggi dan kepala mereka hampir terangkat ke langit. Menurut mereka, orang yang ditakdirkan mati adalah Jericho Hulen. Hingga tubuh Garawang jatuh dengan keras ke tanah, para petinggi Sekte Api tidak dapat menerima kenyataan ini, bahkan menduga bahwa mereka rabun. Tuan muda, bagaimana? Kamu harus bertahan. Ini pil. Minumlah dengan cepat. Orang-orang kuat dari Sekte Api mendukung Garawang, dan mereka semua panik. Mereka tahu betul bahwa jika Garawang terbunuh di bawah hidung mereka, pemimpin Sekte Api tentu tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Garawang. Untungnya, tubuh Garawang kuat dan dia cepat bangun setelah meminum pil tersebut. Melihat Garawang keluar dari bahaya, orang-orang kuat dari Sekte Api menghela napas lega. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan melirik orang-orang di rumah tuan kota dengan mata dingin. Salah satu pria tua berambut putih tampak sangat marah. Setiap kali dia melihat orang kuat dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia akan bertanya, apakah kamu yang melakukannya? Apakah kamu yang melakukannya secara diam-diam tadi? Atau kamu sendiri yang melakukannya? Setiap orang kuat yang ditanya oleh orang tua itu mengerutkan kening, jelas menunjukkan bahwa bukan mereka yang melakukannya. Orang tua itu juga dapat melihat bahwa orang-orang ini jelas tidak memiliki kemampuan itu, tetapi ini membuatnya merasa sangat heran. Dia mengamati hampir semua orang dan tidak menemukan satupun orang yang mencurigakan. Adapun Jerry Yang, lelaki tua itu hanya meliriknya dengan santai. Melihat Jerry yang bahkan tidak mempunyai sedikit pun jejak keterampilan bela diri, dia langsung menganggap Jerry yang sebagai murid penjaga gerbang yang mengikuti Stanley Hulen. Dia sama sekali tidak memikirkan Jerry Yang, dan dia pun tidak mau repot-repot bertanya kepada Jerry Yang, karena menurutnya, sangat mustahil bagi Jerry Yang untuk melakukannya. Akhirnya, karena tidak dapat menemukan pembunuh sebenarnya di balik layar, lelaki tua itu sangat marah sehingga dia hanya bisa melepaskan aura pembunuhnya dan meraung keras, mengancam, bajingan mana yang ada di balik ini. Berdirilah, aku akan melawannya hari ini. Jika dia masih bersembunyi, aku akan membantai seluruh kota Bahur hari ini. Pada saat ini, Jerry Yang memiliki wajah tenang, tiba-tiba menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata dengan tenang, seekor semut berani menyentuh orang-orangku. Kali ini aku memberi anak ini pelajaran. Jika kamu berani cari mati lagi lain kali, aku tidak keberatan menghancurkan seluruh Sekte Api kalian. Bab 2682, Serahkan Jerry Yang. Suara Jerry yang tidak keras, dan kedengarannya tidak terlalu kuat, tetapi tetap saja terdengar jelas di telinga semua orang. Mendengar suara itu, semua orang yang hadir tercengang sejenak, dan mata mereka tanpa sadar mencari sumber suara dan menatap Jerry Yang. Apakah dia baru saja melakukannya? Semua orang yang hadir memikirkan hal ini pada saat yang sama. Semua orang di rumah Tuan Kota Bahur segera mengerti, dan mereka juga percaya bahwa karena Jerry yang mampu maju dan berbicara pada saat ini, orang yang telah bertindak diam-diam tadi pasti Jerry Yang. Lagi pula,
Mereka semua tahu bahwa satu-satunya orang yang hadir yang dapat melukai Garao Wang yang kuat tanpa ada yang menyadarinya adalah Jerry Yang. Tetapi, para pendekar Sekte Api tidak mengenal Jerry Yang, apalagi pemuda di hadapan mereka adalah Jerry Yang. Anak ini benar-benar lucu. Dia hanya sampah, tapi dia benar-benar bertindak seolah-olah telah melukai tuan muda kita. Orang ini hanyalah penjaga gerbang yang tidak berguna. Hanya Stanley Wulen yang begitu miskin sehingga dia bisa membiarkan sampah seperti ini menjaga gerbang. Di Sekte Api, orang ini yang tidak memiliki keterampilan bela diri bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggali kotoran. Jika kamu tidak punya kekuatan, lupakan saja. Tetapi, kamu benar-benar maju dan berpura-pura kuat. Kamu berani menantang tetua kedua kami. Kamu benar-benar orang bodoh yang tidak tahu diri. Para prajurit Sekte Api segera mulai berbicara dan menunjuk Jerry Yang. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Jerry Yang. Lagi pula, bahkan Stanley Wulen, eksistensi menakutkan yang bahkan lebih kuat dari Garao Wang, tidak punya waktu untuk bergegas ke Jericho Wulen untuk menghentikannya. Bagaimana mungkin mereka percaya bahwa semua itu dilakukan oleh seorang pemuda yang tidak memiliki kemampuan bela diri? Menurut mereka, Jerry yang pasti berpura-pura hebat di depan semua orang. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih, tetua kedua Sekte Api, juga memandang Jerry Yang. Dia mengerutkan kening, merasa Jerry yang sedang mempermainkannya. Seketika, dia berkata kepada Jerry yang dengan suara dingin, "Nak, aku tahu kamu tidak memiliki kemampuan untuk melukai tuan muda sekte kami dengan serius, tetapi jika kamu ingin mati, aku tidak keberatan membunuhmu terlebih dahulu." Setelah dia selesai berbicara, tetua kedua dari Sekte Api berpikir bahwa tekanan yang dia lepaskan telah mengintimidasi Jerry Yang, dan Jerry yang pasti tidak akan berani terus berbicara di depannya. Jadi, tetua kedua dari Sekte Api menatap Jerry Yang dengan dingin, lalu menatap Stanley Wulen dan berkata dengan marah, "Stanley Wulen, kami dari Sekte Api datang ke sini beberapa kali hanya untuk menemukan orang yang secara brutal membunuh pemimpin Sekte Baeyun. Aku sarankan kamu untuk segera menyerahkan Jerry Yang itu. Kami hanya perlu membunuhnya. Mengenai kota bahur kamu, Sekte Api juga tidak menganggapnya penting, jadi kami pasti akan mengampuni nyawa kamu. Tetapi jika kamu terus menghentikanku dan tidak menyerahkan orang itu, maka aku tidak punya pilihan selain menghancurkan rumah tuan kota kalian. Hari ini, tuan muda sekte kami secara pribadi telah membawa orang-orang ke sini untuk memberimu, Stanley Wulen, kesempatan terakhir. Sebaiknya kamu menghargainya. Benar-benar tidak perlu menghancurkan seluruh rumah tuan kota dan hidupmu demi iblis sebesar itu. Lagi pula, hari ini, rumah tuan kota kalian telah melukai tuan muda sekte kami dengan serius. Jika kamu tidak menyerahkan iblis besar itu, jangankan sekte api kami, bahkan seluruh kota Busan tidak akan membiarkanmu pergi, Stanley Wulen." Perkataan tetua kedua sekte api penuh dengan ancaman terhadap Stanley Wulen. Stanley Wulen mendengus dingin, "Tuan mudamu ingin membunuh anakku tuan yang tidak memukulinya sampai mati tadi. Aku sudah cukup memberimu muka, aku sarankan kamu untuk segera keluar dari sini, kalau tidak maka aku akan memastikan kamu tidak akan pernah kembali." Begitu Stanley Wulen selesai berbicara, Jerry yang perlahan melangkah maju. Bersambung.